Halo sahabat, balik lagi di channel Ahmad Hatamin. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial. Oke sahabat, sebelum kalian melanjutkan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada video saya berikutnya. Langsung saja, ini dia tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Ahmad Hatamin. Kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat undangan. Bisa untuk membuat undangan yang resmi maupun undangan yang secara instansi ataupun keorganisasian. Nah, yang mana undangan tersebut dikolaborasikan dengan menu mail match. Nah, mail match itu akan kami sampaikan setelah pembuatan undangan dengan rapih. Pertama, saya ada semacam undangan yang mana masih belum rapih nggih. Nah, belum rapih dalam pembuatannya. Ini saya akan coba memberikan step by step bagaimana cara untuk merapikan suatu tata cara pembuatan undangan yang rapih dan bagus. Pertama, teman-teman silakan bisa menulis terlebih dahulu undangan yang akan dibuat. Nah, ini contoh undangannya seperti ini ya, tidak masih tidak peraturan ini tinggal undangan ini bisa sifatnya instansi maupun organisasi. Nah, ini pertama, saya sudah tak buat di bagian notepad. Untuk yang pertama di bagian surat, di dalam konstruk surat tersebut, nah, ini untuk bisa dibentuk dalam pilihan center ya. Blok semua tulisannya. Nah, ini ya, ini blok ini untuk kop, silakan di blok. Kemudian pilih home, tidak menu home, pilih center. Nah, ini sudah home, centernya ini. Nah, oke, udah, ini posisi sudah di tengah. Kemudian setelah tulisan kopnya sudah di tengah, supaya untuk mempertebal tulisan silakan teman-teman bisa memilih untuk mempertebal tulisan dengan blok semua tadi. Sama caranya di blok semua ini. Setelah di blok, nah, ini yang tulisan 3 ini di blok aja, pilih menu bagian bold atau Ctrl C TRL plus B atau ini ya. Nah, untuk memperbesar sama juga tinggal dipilih ukuran. Sini di pinggir tulisan ada time, ini untuk fontnya. Di samping font itu ada ukuran tulisannya, font size, ukuran tulisannya. Nah, ini kira-kira ditambah untuk 16. Nah, yang di tengah silakan untuk bisa lebih besar lagi ataupun kecil lagi, nggak apa-apa. Ini diblok lagi sama, kemudian di perbesar ukurannya 20 atau 18 ataupun 24. Kita pilih 20 aja. Yang ketiga bisa tambah sama di atas 16, kita buat 16 saja, coba 16. Nah, kalau sudah seperti ini udah rapi. Nah, kita masukkan untuk bagian untuk alamat. Silakan bisa membuat fontnya
tebal ataupun bisa membuat fontnya italic ya. Italic maksudnya itu bisa tulisannya miring. Kita buat ini aja, yang umumnya pakai yang miring aja. Oke. Nah, kemudian biasanya dalam quote itu ada semacam logo. Nah, cara untuk memasukkan logo di Microsoft Word, nah, kita pilih menu bagian tag ini ya, masuk ke insert dulu. Setelah insert, kita masuk ke bagian picture. Nah, cari logo yang akan ditampilkan di bagian top suratnya. Oke. Ini kita tampilkan. Nah, awal tampilan dari logo tersebut itu berbentuk inline with text. Nah, biar bisa dirubah, silakan pilih ke web tab lagi, pilih menu behind text. Nah, ini setelah menu behind text sudah berubah, tinggal kita geser-geser atau untuk bisa rubah ukurannya. Oke. Kita masukkan ke atas ini untuk kopnya. Nah, setelah sudah ada kop seperti ini, tinggal kita bisa memasukkan lainnya, garis ini, memberikan garis melalui insert, kemudian pilih save. Nah, ini sama, insert lagi, pilih ini untuk garisnya ini. Nah, kita mau kasih di bawah kop tadi. Untuk memastikan berapa ini bisa dipasang. Nah, ini sudah pas lurus. Nah, ketampilannya lebih cantik, kita kasih untuk tambah garis 2, kasih lagi, ini rubah untuk yang kecil. Nah, oke, seperti ini. Kita bisa turunkan lagi biar tampilannya rapi. Ini bisa dikasih geser lagi ke kanan biar matching sama kanan kiri. Oke. Setelah pembuatan kop sudah selesai, teman-teman juga bisa merapikan di bagian bawahnya. Nah, sini sama prosesnya. Ini umumnya di perihal undangan tulisannya tebal dan dikasih garis. Nah, ini bold sama underline, klik ini. Nah, itu kita rapikan dulu tulisannya ini, rapikan blok semua, pilih justify. Oke, kanan kiri bisa di, nah ini biar rapi. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, ini bisa ke bawahkan lagi biar rapi, masuk. Oke, sama ya. Kita kasih ke, nah, geser blok dulu, pakainya tab bisa ini. Kita nama biasanya nama kepala, tanda tangan biasanya tebel, dan kasih underline juga. Terkait kepada yang terhormat sini dan tanda kurung, saya akan kolaborasikan dengan menu bagian manage. Kita save dulu ini. Save ya. Perlu diketahui dulu yang namanya manage, Bapak Ibu, itu apa? Sebuah fitur yang mana dibuat khusus sebagai layanan pengiriman surat
yang mana pengiriman surat-surat tersebut elektrik yang dibuat khusus untuk seorang pengguna dalam membuat surat yang mempunyai isinya sama dengan cepat dan mudah. Manfaatnya apa saja? Satu, bisa digunakan untuk suatu saat jika ingin mengirim undangan terhadap banyaknya jumlah tamu yang ingin dicapai. Jadi misalkan dalam suatu pertemuan ataupun organisasi itu biasanya anggotanya banyak sekali, sedangkan undangannya hanya formatnya satu, yang membedakan itu yang dituju dan alamatnya. Nah, itu apa? Tinggal menggunakan aplikasi Manwich saja, jadi nggak usah merubah ataupun mengetik ulang undangan semuanya. Tinggal ntar satu halaman, tapi bisa digunakan untuk beberapa jumlah sesuai undangan yang orang yang akan diundang. Itu manfaat yang pertama. Terus terdapat manfaat juga mempermudah dalam membuat isi yang sama untuk orang yang berbeda. Undangannya sama, cuma yang membedakan kepada yang dituju dan alamatnya. Selain itu juga manfaatnya buat surat undangan juga, surat penawaran, sertifikat. Nah, sertifikat juga sama, pakainya Manwich juga bisa. Formatnya bisa lewatnya Word, tapi dikolaborasikan dengan menu Manwich itu. Itu sepintas apa yang dinamakan dengan Manwich. Kita langsung aja ke bagian prakteknya ya. Untuk Manwich, silakan teman-teman masuk ke bagian menu mailing. Mailing sini, ini ya, jadi home, masuk pilih bagian mailing. Dalam mailing sini ada beberapa menu. Nih, silakan teman-teman pilih ke menu Start Mail. Nah, ini Start Mail. Nah, ini ada titik segitiga, klik aja ini. Setelah itu pilih bagian step by step manage. Step by step manage ini. Ada letter, ada email message, envelope, label, directory, normal word, dokumen. Nah, ini pilih yang terakhir, step by step manage wizard. Kita klik. Ntar akan muncul bagian sebelah kanan, bagian kanan, bagian menu untuk manage-nya. Untuk langkah yang pertama, step yang pertama, pilih letter, kemudian klik next starting document. Letter, kemudian ini ada letter, ada email message, envelope, label, directory. Pilih yang letternya, kemudian pilih yang paling bawah, bagian bawah, next starting document. Klik starting document. Dalam step yang kedua itu ada pilihan use the current document, start from template atau start from existing document. Pilih yang pertama, use the current document. Maksudnya ini yang kita akan gunakan. Setelah itu masuk ke bawah lagi, pilih next select recipient. Ini klik. Setelah itu di step yang ketiga itu ada bagian pilihan use an existing list. Yang berikutnya select from outlook contact, yang kemudian tipe a new list. Pilih yang pertama use existing list. Bagian step 3 ini ada menu browse. Browse ini untuk mencari di mana file yang akan dimasukkan, file Excel ya. File Excelnya akan dimasukkan ke
Microsoft Word. Nah, kita klik ini browse ini. Nah, kita klik. Nah, ntar dari browse kita akan cari mana yang akan dimasukkan ke dalam Microsoft. Nah, oke, pilih nih data guru, kita pilih oke, kita open. Nah, oke. Nah, kita open. Nah, di dalam ini akan muncul seperti ini ya. Ada tadi di dalam perlu diketahui dulu ya, di Excel tersebut ini ada saya nama, nomor, nama, jabatannya, dan alamatnya. Nah, ini nama guru-gurunya, jabatannya sebagai kepala atau wali kelas atau guru mapel, dan alamatnya masing-masing. Nah, ini udah, ini tugas 2 teman-teman tadi. Maaf sebelum di close, kita ulang, kita browse lagi, cari tadi data guru yang akan dimasukkan ke dalam Word. Nah, udah ada, klik daftar, open. Nah, di dalam open ini dalam data tersebut yang saya kasih nama itu guru, data guru madrasah tersebut. Nah, di situ jangan lupa di bagian sheet. Nah, itu ada sheet 1, 2, dan 3. Teman-teman dulu ini dirubah dulu, yang tadinya namanya sheet 1 bisa dirubah di rename. Nah, kasih nama ini nama, itu aja nggak apa-apa, nama. Setelah itu diklik. Nah, itu. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa Excel dan Word tersebut itu harus berada di dalam satu folder. Nah, ya. Ini dalam satu folder ini harus dijadikan satu. Harus dijadikan satu. Dalam satu folder, yaitu ya antara Word dan Excel tadi harus dalam satu folder. Nah, kita tadi klik ulang lagi dari awal, browse. Setelah masuk browse, kita pilih tadi folder login. Nah, ini data guru, diklik open. Nah, ini pilihan yang tadi di sheet mana, sheet 1 apa sheet 2 yang ada data gurunya. Tadi udah kasih nama kita untuk membedakan, kita nama klik. Nah, udah. Nah, di step 4. Di dalam step 4 ini, silakan teman-teman bisa untuk mensortir, di bagian mana yang akan disortir, atau nama ataupun jabatan ataupun di bagian alamat. Nah, ini bisa disortir, kita coba untuk sortirnya. Kita disortir dulu apa bagian nama ataupun kita cek aja jabatan. Nah, kita klik jabatannya. Nah, ini otomatis yang hurufnya awal akan naik ke atas gitu. Itu yang tadinya namanya total sesuatu di atas sekarang berubah karena sortirannya memakai abjad A sampai Z. Makanya di sini yang pertama huruf G, K, dan W. Kalau sudah diklik oke. Nah, setelah itu di menu keempat ini kita pilih write your letter. Nah, ini diklik ini. Nah, pilih ini write your letter. Setelah pilih write your letter, silakan masukkan datanya, more item tadi. Nah, yang akan dimasukkan. Kita taruh dulu kursor yang akan dimasukkan ke dalam
main match tadi yang akan dimasukkan. Kita masukkan sini kursornya. Oke, kita masuk ke more item. Nah, kita klik di sini nama, kita insert. Nah, tanda kurung ini untuk jabatan kita blok lagi sama. Kita taruh kursornya di bagian kolom tadi. Kita klik lagi more item. Kita masukkan untuk jabatan. Kita klik insert. Kita close lagi. Untuk ini untuk alamat kita juga masukkan lagi. Kita blok lagi, ganti more item, kita kasih untuk alamatnya. Insert. Kita close. Jadi tandanya main match sudah masuk, kita bisa klik ini di sini. Ini berarti tanya main match-nya untuk data Excel yang dimasukkan ke Microsoft Word sudah masuk ke bagian undangan. Ini juga sama alamat. Untuk menampilkan bahwa main match yang kita lakukan sudah benar ataupun salah, bisa masuk data Excel-nya, bisa masuk ke Microsoft Word. Nah, kita masuk ke menu bagian yang keempat tadi, step yang 4, yaitu pilih review your letter ini. Nah, sudah diklik ini, review your letter. Nah, ini otomatis namanya. Nah, ini akan muncul tadi nama kepada yang terhormat, nama gurunya. Nah, ini dalam kurung akan muncul sebagai guru mapel ataupun guru wali kelas ataupun jabatannya sebagai kepala di sini. Dan ini namanya juga akan muncul juga. Nah, ini. Nah, untuk bisa menampilkan ataupun ini nama supaya bisa tebal, bisa aja kita blok aja semua ini tulisannya di blok. Teknisnya sama seperti memblok yang tadi di atas, langsung kita kasih bold. Nah, ini otomatis akan tulisannya akan tebal. Untuk menampilkan data guru yang lain ataupun nama guru lain, silakan di bagian sebelah kanan itu ada preview your letter. Nah, preview your letter ini ada kanan di bagian recipient. Ini ada satu tadi sesuai tadi sortingnya. Yang pertama kan menggunakan guru mapel absennya GKW. Nah, untuk menampilkan guru yang lain, teman-teman silakan klik ini sebelah tanda panah ini yang dua, klik ke kanan aja, ntar otomatis akan data baik dari nama, jabatannya maupun alamatnya itu akan berubah secara otomatis. Nah, kita coba klik sini ya. Yang kedua, nah, yang kedua ini sudah berubah namanya, terus alamatnya. Nah, terus geser lagi yang ketiga datanya. Nah, ini Bapak Hasanuddin, jabatannya kepala, udah alamatnya juga otomatis berubah. Nah, jadi akan berubah sesuai urutan yang tadi dimasukkan ke browse tadi yang sudah disortir yang ada di Excel tadi. Nah, terus ini tampilan berikutnya. Dian Rahmawati, sampai Dian Rahmawati wali kelas 1A, Jalan Kiai Saryadi. Nah, berikutnya klik lagi. Nah, Fikratun Nasitoh wali kelas 1B, Jalan Ifadid Barat. Nah, udah. Klik yang keenam, berubah Maryani, alamatnya jabatannya juga berubah, wali kelas 2. Nah, klik lagi, tujuh, Siti Fatimah wali kelas 2A, Ronggoyan. Terus
ada Suli. Nah, klik lagi Surya Wali kelas 3A, jalannya ini berubah udah lagi 9 sampai nomor 10, 11, 12, 13 dan 14. Nah, itu apa? Secara otomatis akan muncul berubah. Nah, akan muncul berubah. Nah, misalkan jika ada dari guru tersebut itu mempunyai NIP atau statusnya PNS, kita bisa untuk menambahkan terlebih dahulu di menu action tadi. Jadi kita akan masukkan nicknya, bisa ini nicknya di samping juga kan bisa dimasukkan. Untuk ini alamat, kalau misalkan mau di tulisannya miring bisa tadi seperti tadi di blok. Nah, di blok dikasih tanda italik ini, tanda miring, prosesnya sama kayak tadi, dikasih di blok dulu terus diklik italik tadi. Nah, ini otomatis akan alamatnya akan miring semua ini tulisannya. Oke. Kemudian terkait ini udah. Untuk berikutnya, step berikutnya, step 5. Nah, ini kalau sudah komplit dari 1 sampai 14, ya, yang satu Alfiani, yang kedua Mutamin, yang ketiga Sanudin, oke. Dan Rahmawati, Fikratun Nasyito, Mariani, Fatimah, Mariani, Surya, Endi Arista, Zainal, Turodun, Mafiro, Husnu, dan Walihatun. Kalau sudah komplit semua, kita masuk ke bagian paling bawah ini ya, klik complete to merge. Nah, ini tandanya sudah komplit. Gitu. Tapi jika masih misalkan tadi ada penambahan, katakanlah tadi NIP ya, kita bisa untuk menambahkan di sini, review dulu, masukkan dulu, kembali lagi nggak apa-apa, kita masukkan ke kembali ke your letter dulu, review gitu loh. Oke, nggak apa-apa, kita masukkan sini, kita enter aja, masukkan sebagai NIP ya. NIP nya sini bisa dimasukkan NIP. Oke, kita contoh NIP, kita masuk ke Excel tadi. Kalau ingin menambahkan suatu NIP seorang guru, kita di sini NIP. Ini harus dikeluarkan dulu, Ibu. Di save save. Oke, kita masuk ke sini dulu, ditambahkan dulu untuk NIP-nya. Katakanlah kita tambah di sini NIP. Oke, NIP-nya silakan teman-teman masukkan lagi kolom NIM. Ini NIP-nya masing-masing jika ada guru yang mempunyai sebagai statusnya untuk PNS. Nah, setelah dimasukkan Excel, jangan lupa di save terus di close. Nah, kita masuk lagi ke Word tadi yang akan di matchkan dengan Microsoft Word data gurunya. Kita ini continue, yes, apa-apa. Kita cek untuk kita tentang syaratnya, kita masukkan lagi ke Excelnya tadi itu. Ini save, pilih not yet, lagi sama. Ini word itemnya harus dimasukkan tadi, NIP-nya ini masukkan sama, insert, nah gitu sama. Maaf, close sana, kita kembali.
Ini kursorkan dulu, ini segini. More items, masukkan ke yang tadi, yang nip yang mau dimasukkan, kita close. Tanya sama, langsung review your letters. Nah, ini ntar otomatis akan muncul bagi guru yang sudah mempunyai nip. Nah, kita cek yang maliatun serta yang lain. Kalau tidak ada, itu pasti tandanya strip. Nah, ini otomatis Maviro strip, Durotun strip, Xenon strip, kelasnya oke. Ntar wali kelas yang ada nipnya otomatis akan muncul nipnya juga. Terus kepala sekolah jelas ada nipnya. Itu kita kalau sudah komplit, ini juga seharusnya ada. Ini seharusnya pakai nip juga ini. Ini kalau ini karena ini enggak berubah, ini berarti dipatikan saja, karena ini kita yang berubah itu nama, nipnya statusnya sebagai PNS kalau misalkan ada nipnya, kalau tidak itu strip, jabatan dan alamat. Nah, kalau sudah komplit, sudah selesai, pas kita langsung complete the match. Oke, kita complete. Nah, untuk mengeprint silakan teman-teman pastikan dulu yang mau di print itu bagian mana. Kita klik ini untuk print, bisa. Ini dari satu atau all, ataupun kalau all berarti dari yang pertama berarti ada 14 lembar, itu pasti tanda tangannya akan nama yang dituju akan berbeda-beda. Itu tutorial yang kami sampaikan pada materi pembuatan undangan, baik undangan yang sifatnya instansi maupun organisasi bisa digunakan seperti ini, yang jumlahnya banyak. Kita masukkan ke Excel dulu, baru kita mail matchkan ke bagian Word. Itu aja dari kami tutorialnya. Mudah-mudahan tutorial pembuatan undangan yang dikolaborasikan dengan menu mailing bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.